Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya yang banyak sehingga kita bisa berjumpa, berkumpul di masjid ini dalam rangka melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu thalabul ilmi, menuntut ilmu. Pada kesempatan sore ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah di jilid yang pertama. Pada pembahasan yang lalu kita sudah membahas tentang huruful jar. Bahwasanya huruful jar yaitu huruf yang menjarkan, mengkasrokan isim setelahnya. Huruful jar dia menjarkan isim alladzi yang ba'daha setelahnya bil kasrah. Ini huruf jar ini mengkasrokan isim setelahnya. Contohnya seperti yang kemarin kita jelaskan, fil baiti. Fil baiti. Ini kenapa kasroh? Karena kemasukan apa? Huruf jar itu fi. Untuk fi ini adalah huruf jar, yang dimana huruf jar ini mengkasrokan isim setelahnya. Wa minha dan di antara huruf-huruf jar pertama apa? Fi, kemudian ala. Kita akan membahas sekarang dengan tambahan dua huruf jar, yaitu apa? Min dan ila. Min wa ila. Ada tambahan dua ya, dua huruf, yaitu min dan ila. Min yang artinya dari, ila artinya ke. Ya. Huruf-huruf jar ini mengkasrokan isim setelahnya. Contohnya tadi ya, fil baiti. Kemudian apa? Minal baiti, dari rumah. Minal baiti. Kenapa kasroh? Karena kemasukan huruf jar, yaitu min. Kemudian ila, ilal baiti. Huruf-huruf jar ini mengkasrohkan isim setelahnya selamanya. Kalau isim tersebut kemasukan huruf jar, maka isim tersebut dikasrohkan bacaannya. Paham sini? Alas sariri. Semuanya mengkasrohkan. Berarti kalau ada min Bandungi ila Jakarta Min Bandung, min Bandung. Biasa itu nama kota itu tidak dikasrohkan karena dia mabni, tetap tidak berubah. Min Bandung ila Jakarta, nggak bisa ila Jakarti, nggak bisa. Ya, biasanya kalau tempat itu mabni itu tetap. Ya, Jakarta nggak kemudian dibaca min Jakarti, nggak. Min Jakarta tetap, min Bandung. Minal jinni wal insi. Dari kalangan jin dan manusia. Itu termasuk isim. Kita nanti akan membahas tentang apa itu isim kan. Jadi kalimat itu ada tiga. Al kalimatu salah satu anwa. Ini kata itu ada tiga jenis. Yang pertama al-ism, itu isim. Yang kedua fi'il. Yang ketiga huruf. Nanti kita akan bahas nanti satu persatu ya.
Jadi Ustaz, kalau di Arab itu kalimat itu bukan, kalau kita kan mengenal ada kata, ada kalimat. Iya. Kalimat itu kumpulan kata. Kata. Kata itu kalimat. Iya, kata. Kata. Iya, kata. Kata itu ada 3 jenis dalam bahasa Arab. Ya, nanti kita akan tulis ya. Al kalimatu salah satu anwa. Kata itu ada 3 jenis. Yang pertama isim, yang kedua fi'il, yang ketiga al haruf, huruf. Ini termasuk huruf. Fi, ala, ila itu termasuk huruf. Makanya disebut apa? Huruf jar. Huruf-huruf jar. Nah, kita nanti akan bahas. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membaca hiwar percakapan ya. Di sini ada hiwar percakapan di halaman 24. Sudah ada? Nah, di sini ada al-baitu. Lihat di situ ya. Kata yang pertama dibaca dhammah, al-baitu. Kemudian kata yang kedua minal baiti, kemasukan huruf jar. Maka dibacanya apa? Kasroh. Kemudian al-masjidu. Kata yang kedua kemasukan huruf jar yaitu ilal masjidi, ke masjid. Paham ya? Nah, saya akan baca terlebih dahulu percakapannya, berikut terjemahannya. Di sini ada percakapan antara al-mudaris dan Muhammad. Qala al-mudaris, mudaris berkata, guru berkata, min aina anta? Apa min artinya? Dari. Aina, di mana? Anta, kamu. Ya, anta ini domir. Domirun mukhatab. Kata ganti untuk mukhatab. Mukhatab itu orang yang diajak bicara. Anta, muzakkar, laki-laki. Min aina anta? Dari mana kamu? Ana minal yabani. Ana apa artinya? Saya. Ini domirun limutakalim, untuk orang yang berbicara, ana. Ana ini bisa digunakan untuk muzakkar dan muannas. Bisa digunakan untuk laki-laki dan perempuan. Ana Muhammadun, ana Fatimatu. Bisa digunakan dua-duanya. Ana minal yabani, saya dari al-yabani, Jepang. Saya dari Jepang. Wa artinya dan, min artinya dari, aina dari mana, ammarun ammar, dan dari mana Ammar. Wa min aina ammarun, dan dari mana Ammar. Huwa itu dia, siapa dia itu? Ammar. Ya, huwa itu domirun ya dulu ala al-ghaib. Ghaib mufrad muzakkar. Kemarin sudah kita jelaskan kan? Huwa itu adalah domir, kata ganti yang menunjukkan kepada ghaib ya, ghaib, sesuatu yang dibicarakan. Mufrad untuk mufrad yang tunggal, muzakkar untuk yang muzakkar itu laki-laki. Huwa minas Sini, dia dari Cina. Wa min aina Hamidun, dan dari mana Hamid. Huwa minal Hindi, dia dari India. Aina Abbasun, dari mana Abbas. Kharaja, apa arti kharaja? Telah keluar. Kharaja ini menunjukkan kepada perbuatan yang sudah berlalu, yang sudah dikerjakan. Maka dia disebut apa? Fi'il madi, fi'il madin. Fi'il madi itu apa? Adalah fi'il yang menunjukkan kepada sesuatu yang sudah dilakukan. Itu fi'il madi. Berarti kharaja telah keluar. Kharaja telah keluar. Bagaimana kita mengenal bahwa itu adalah fi'il madi? Kita mengenal dari fi'il madi bahwasanya dia tuh mabni, tetap alal fathi, di atas fathah, dibacanya fathah. Kharaja. Nah, kharaja di atas fathah ini, ya, dibacanya. Kharaja. Nah, kalimat kharaja itu menunjukkan kepada perbuatan yang sudah lampau, yang sudah dikerjakan. Kharaja, yang artinya keluar, berarti telah keluar. Paham ya? Kharaja ini fi'il madin. Fi'il madin itu adalah fi'il, adalah kata kerja yang menunjukkan kepada perbuatan yang sudah lampau, yang sudah dilakukan.
Itu fi'il madhi. Makanya kita nanti akan membahas tentang kata tadi. Al kalimatu salah satu anwa. Kata itu ada 3 jenis. Yang pertama al-ism, isim, yang kedua fi'il, yang ketiga huruf. Ya. Nah, baru kita mendapatkan satu fi'il di sini ya, yaitu kharaja, yang artinya telah keluar. Kharaja telah keluar. Artinya dia telah keluar. Aina Abbasun kharaja. Siapa yang kharaja ya? Siapa yang keluar? Abbas. Di mana Abbas? Kharaja. Dia telah keluar. Paham? Nanti insyaallah kita akan jelaskan. Kemudian ada apa? Aina zahaba. Zahaba ini juga termasuk fi'il madin. Tanda fi'il madhi itu apa? Mabniun al fathi, tetap di atas fathah nih. Sama. Paham ya? Kharaja, zahaba dibacanya. Paham? Ini menunjukkan apa? Fi'il madhi, perbuatan yang sudah dilakukan. Pinten? Disebutnya fi'lun madin. Fi'il madin. Fi'il madin itu apa? Wa huwal fi'lul ladzi yadullu ala amalin hadatsa fi zaman madi. Adalah kata kerja atau perbuatan yang sudah lampau, yang sudah dilakukan. Itu namanya fi'il madin. Kharaja yang artinya telah keluar, zahaba yang artinya telah pergi. Zahaba artinya pergi. Entum? Paham ya? Bisa juga hilang nggak ya? Apa telah hilang hausku zahabat domau itu? Ya, zahabat domau, telah hilang, telah pergi. Ya. Itu namanya fi'il madhi. Telah. Ya. Telah hilang. Kemudian di sini ayana zahaba ilal mudiri. Apa arti zahaba tadi? Telah pergi. Siapa telah pergi di sini? Abbas tadi ya. Abbas telah pergi ilal mudiri, ke pembina. Nah, di sini ada pasangannya ya. Lihat di sini. Pasangannya kharaja min. Kharaja pasangannya min. Kharaja min, telah keluar dari. Paham? Adapun zahaba pasangannya ila. Zahaba ila, telah pergi ke. Nah, ini pasangannya. Kharaja min, zahaba ila. Kemudian selanjutnya wa aina zahaba aliyun, dan di mana dan kemana zahaba aliyun, Ali pergi. Zahaba ilal mirhadi, Ali pergi ke toilet. Nah, udah paham ya? Nanti insya Allah kita akan fokus membahas tentang jumlah, biar kita memahaminya terlebih dahulu. Nah, kita akan baca sama-sama. Anda terlebih dahulu, kemudian ikuti. Sudah paham ini? Nah, dari atas dulu ya. Nah, siap? Al-baitu minal baiti, al-masjidu ilal masjidi, min aina anta, ana minal yabani, wa min aina ammarun, huwa minas sini, wa min aina hamidun, huwa minal hindi, aina abbasun, kharaja, aina zahaba ilal mudiri, wa aina zahaba aliyun, zahaba ilal mirhadi. Nah, kita baca satu persatu dari kanan dulu biasa. Mau coba? Enggak. Dari siapa? Ya, silakan. Berikut terjemahannya. Fadhal. Dari mana kamu?
saya dari Jepang. Baca alif lamnya. Ana minal Yabani. Ana minal Yabani, saya dari Jepang. Wa min aina Ammarun, Ammarun. wa min aina Ammarun, dan dari mana Ammar? Wa Minas sini. ini, dia dari Cina. Wa min aina Hamidun, dan dari mana Hamidun? Hamid. Hamid. Wa minal Hindi, dia dari India. Aina Abbasun, Dari mana? dari mana Abbas? Atau kemana Abbas? Abbas Faruja, dan dia telah kemari. Sahih. Aina Dahaba, Kemana? mana dia pergi? Sahih. Dahaba ilal Mutiyah, Dia pergi. dia pergi ke pembina. Sahih. Wa aina Dahaba Aliyun, dan kemana Ali. Ali pergi? Sahih. Dahaba ilal Mirhasin, Mirhadi. Mirhadi, dia telah pergi ke kamar mandi. Sahih. Ahsanta. Fadhal, Pak. Silakan. Min aina anta, dari mana kamu? Sahih. Ana minal Yabani, saya dari Jepang. Sahih. Wa min aina Ammarun, dan dari mana Ammar? Wa minas sini, Sahih. dia dari Cina. Sahih. Wa min aina Hamidun, dan dari mana Hamid? Wa minal Hindi, dia dari India. Sahih. Aina Abbasun, di mana Abbas? Kharaja, dia telah keluar. Sahih. Ahsanta. Aina Dahaba, kemana dia keluar? Zahaba. Kemana dia pergi? Sahih. Dahaba ilal mudaris, Mudiri. Dahaba ilal mudiri, dia pergi ke guru, Pembina. ke pembina. Wa aina dahaba Ali, Aliyun. wa aina dahaba Aliyun, dan kemana pergi Ali? Sahih. Dahaba ilal mirhadi, dia pergi ke kamar mandi. Ahsanta barakallahu fiik. Naam, Pak, silakan dilanjutkan. Min aina anta, dari mana kamu? Sahih. Ana minal Yabani, saya dari Jepang. Sahih. Wa min aina Ammarun, dan dari mana Ammar? Huwa minas sini, dia dari Cina. Sahih. Wa min aina Hamidun, dan dari mana Hamid? Huwa minal Hindi, dia dari India. Sahih. Aina Abbasun, kemana Abbas? Kharaja, dia telah keluar. Sahih. Aina dhahaba, kemana dia pergi? Dhahaba ilal mudiri, dia pergi ke pembina. Sahih. Wa aina dhahaba Ali, Aliyun. wa aina dhahaba Aliyun, kemana Ali pergi? Dhahaba ilal mirhadi, dia pergi ke kamar mandi. Ahsanta barakallahu fiik. Silakan Pak, lanjutkan dari awal sampai akhir. Baca. Min aina anta, ana mina, min aina anta, dari mana kamu? Ana minal Yabani, saya dari Jepang. Sahih. Wa min aina Ammarun, dan dari mana Ammar? Wa minas sini, dia dari Cina. Sahih. Wa min aina Hamidun, dan dari mana Hamid? Wa minal Hindi, dia dari India. Sahih. Aina Abbasun, dari mana Abbas? Kemana Abbas? Kemana Abbas? Kho. Khoroja, dia telah keluar. Sahih. Aina Zahaba, kemana dia pergi? Zahaba ilal mudiri, dia telah pergi ke pembina. Sahih.
Al-kalimatu salah satu. Nah, al-kalimatu salah satu anwa. Yang pertama al-ism. Yang kedua al-fi'l. Yang ketiga al-huruf. Ya. Jadi al-kalimat kalau dalam bahasa Arab itu kata itu al-kalimat. Al-kalimat bukan kalimat jumlah ini ya. Kalau di Indonesia kalimat itu kan jumlah sempurna kan? Kalau di Arab itu al-kalimat itu kata ya. Al-kalimat itu salah satu anwa. Kata itu ada 3 jenis dalam bahasa Arab ya. Yang pertama al-ism, itu isim. Ya, apa itu isim? Isim itu adalah kata yang menunjukkan kepada manusia, itu isim. Nah, seperti nama orang Muhammadun, Fatimatu, ya, itu isim. Kata benda. Ya, kemudian kata benda, kata benda seperti kitabun, ya, hisonun, maktabun, itu ya, isim. Kemudian al-hayawanat, yaitu binatang, hewan, hison, ya, kalbun, itu termasuk isim. Kemudian sifat juga itu termasuk isim. Kemudian makna, itu semuanya isim. Ya. Kemudian fi'il. Fi'il itu adalah apa? Adalah kata kerja yang telah dilakukan atau yang akan dilakukan atau sedang dilakukan. Itu fi'il. Ya, kata kerja. Fi'il itu kata kerja. Kemudian yang ketiga huruf. Huruf itu adalah kata yang maknanya nampak kecuali dengan kata yang lain. Dia akan menjadi sebuah kata yang sempurna kalau dia bersambung dengan kata yang lain. Tidak bisa dia berdiri sendiri seperti tadi ya, al-fujar, min saja enggak bisa. Min dari, ya, ila enggak bisa. Min, ila enggak bisa berdiri sendiri. Harus bersambung dengan kata yang lain, itu huruf. Huruf. Paham ya? Paham sini? Jadi kata itu dalam bahasa Arab ada 3 jenis. Yang pertama isim, yang kedua fi'il, yang ketiga huruf. Sebenarnya kita sudah mempelajarinya. Isim sudah kita pelajari kan? Muhammadun, ya, Alkitabu, atau yang lainnya ya, sudah kita pelajari. Itu isim. Kemudian fi'il baru 2 ya. Nah, kita menemukan baru 2 dalam pelajaran ini ya. Yang pertama kharaja, yang kedua zahaba, itu fi'il. Fi'il apa ini? Fi'il apa? Fi'il madin. Fi'il madin. Ini fi'il madi. Fi'il yang menunjukkan kepada perbuatan yang sudah dilakukan. Itu fi'il madi. Kharaja, zahaba. Kharaja artinya telah keluar, zahaba artinya telah pergi. Kemudian huruf kita sudah pelajarinya juga, itu huruf jar, ya. Min, ila, ya. Kemudian fi, kemudian ala. Ini huruf. Paham sih? Sebenarnya kita sudah mempelajarinya. 3 ini sudah kita pelajari. Ya? Paham ya? Nah. Ada yang tanyakan dulu? Insyaallah nanti juga apa? Memahami, akan paham insyaallah. Kalau pengertian huruf di kita itu kan misalkan A, B, C, D ya. Iya. Kalau dalam bahasa Arab bukan seperti itu ya? Bukan. Huruf itu macam-macam huruf tuh. Di dalam bahasa Arab tuh ada huruf jar, ada huruf nafyin, huruf yang meniadakan. Ya. Banyak dalam bahasa Arab huruf-huruf tuh. Saya udah belajar tuh Ustaz. Masya Allah. Saya kan belajar di tamyiznya, ada bukunya nih. Tuh huruf tuh ada 26 macam huruf. Jadi mulai dari huruf bijarin, huruf kana rafa'u nasaba, inna rafa'u nasaba. Masya Allah. Sampai ke huruf ini, aina itu kan huruf istifham ya. Sampai ke itu huruf domir. Iya. Itu huruf
Jadi kita fokus dulu ke sini ya. Fokus dulu ke ini, ke hurufnya min, ila, fi, ala. Insyaallah nanti kita akan bahas satu persatu insyaallah. Ya, malan-malan, pelan-pelan. Insyaallah. Pelan-pelan insyaallah. Kita sudah paham ini, baru kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Paham ini kita baru pembahasan berikutnya. Insyaallah. Yang fiil tadi yang apa? Perintah yang lalu itu apakah katanya itu berubah-ubah? Iya, baru berubah nanti insyaallah ya. Banyak. Insyaallah nanti kita pelajari secara khusus ya, secara khusus. Adapun ini gambaran saja ini, apa? Gambaran saja supaya kita paham apa yang kita sedang kita pelajari ya. Adapun secara detail insyaallah nanti ada pembahasannya secara khusus. Ya. Makanya ana selalu menunjukkan isim ya, isim. Isim itu apa ya? Isim tadi yang disebut apa tadi? Yang menunjukkan kepada manusia ya, kata benda, terus hewan, binatang ya, sifat, makna itu semua isim. Ini sebuah gambaran aja. Fiil ya. Kita baru menemukan dua fiil di sini. Yang pertama kharaja, yang kedua zahaba. Nah. Huruf diantaranya apa? Min, ila, fi, ala. Kalau yang kharaja kan tadi fi'il madhi ya. Artinya telah keluar. Sahih. Nah, kalau misalkan jadi kata perintah, dibacanya apa kharaja? Jadinya Nanti ada apanya? Ada wazannya, ada polanya itu. Ada polanya itu dalam pelajaran tasrif. Tasrif kalau di dalam bahasa Arab itu ada pelajaran tasrif dan nahwu. Nahwu dan tasrif. Nah, nanti kita akan mentasrif. Tergantung dari ininya domir. Ya, ini ada tasrifnya. Ini kharaja ini ada wajahnya, ada polanya kalau dalam bahasa Arab. Ada pola yang harus diikuti. Polanya dari fa'ala, yaf'ulu, yaf'ulu. Sebenarnya belum ke sini ya. Karena yang ditanyakan ya gak apa-apa, hanya gambaran saja. Kalau saya contohnya misalkan Ustaz, tadi kan ini kan keterangan keluar. Kalau misalkan keluar kamu. Iya ini. Dia mengikuti wajan ini. Pertama mengikuti wajan ini. Fa'ala yaf'ulu uf'ul. Kharaja ini mengikuti wajan ini. Fa'ala yaf'ulu uf'ul. Ikuti wajan ini. Kharaja samakan. Kharaja samakan itunya sama. Kharaja. Terus yakhruju. Ikuti aja. Yakhruju. Kemudian ukhruj. Ayo itu. Ada polanya. Ada polanya. Sama kan? Kharaja ini mengikuti wajan ini, wajan pola. Pola dari fa'ala. Nah, nanti kita akan pelajari secara khusus ini ya. Ya. Mahalan, pelan-pelan. Ya. Ya. Ini ukhruj ini diambil dari wajan uf'ul. Kharaja yakhruju ukhruj. Kharaja yang artinya telah keluar, yakhruju yang artinya akan keluar atau sedang keluar, ukhruj perintah. Keluarlah. Jadi fi'il ini ada 3 kan? Fi'il itu ada 3 jenis. Yang pertama fi'il madhi. Yang kedua fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang akan dikerjakan atau yang sedang dikerjakan, itu fi'il mudhari. Berarti sedang atau akan keluar kan? Keluar. Sedang keluar, akan keluar. Ini fi'il mudhari. Kemudian yang ketiga fi'il amrin. Indom kata kerja perintah. Ukhruj. Keluarlah. Paham? Ini dalam pembelajaran bahasa Arab. Fi'il itu tadi 3. Insyaallah kita akan pelajari secara khusus ya. 6. Ini fokus dulu ke sini. Nah. Nanti kita juga akan ketemu dengan ini, pembahasan ini insyaallah. Nah. Kita lanjut dulu ya. Ke tamarin. Apa tamarin? Latihan. Ajib anil as'ilatil atiyah. Ajib artinya jawablah. Ini fi'il amr ini. Kata perintah
fil perintah. Nah, ajib artinya apa? Jawablah anil as'ilatil atiyati. Pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ya, ini kata perintah ajib ya. Nomor 1 dari mana mulainya? Dari mana? Ya nomor 1, silakan. Min aina anta? Jawab langsung. Ana bin Bandung. Ana bin Bandung, Masya Allah, mumtaz. Anta minal Filipin. Anta minal Filipin. La, ana min Indonesia. Ahsanta, Masya Allah. Ana min Indonesia. La, ana min Indonesia. Ahsanta. Man minas sini. Man minas sini. Nah, man ini Itu siapa? ismu istifham lil akil. Kata tanya untuk yang berakal tadi. Kemarin ya sudah kita pelajari. Man minas sini. Amarun. Artinya man apa? Siapa ya? Siapa? Siapa? Minas sini dari Cina. Zaujin bin minasin. Zaujin bin. Sojid min. Masya Allah. Nah, Muhammadun misalnya. Muhammadun minas sini. Atau minas sini Muhammadun. Nah. Min aina Hamidun? Min aina Hamidun? Dari mana Hamid? Hamid huwa minal Hindi. Masya Allah, mumtaz. Huwa minal Hindi. Sahih. Aina dhahaba Abbasun? Sahih. Fadhal, ajib. Kemana perginya Abbas? Sahih. Abbas dhahaba ilal masjidu. Ilal masjidi. ilal masjidi. Kenapa kasrah dibacanya? Jar. Nah, ada huruf jar itu apa? Ila. Naam, ahsanta. Naam, fadhal, silakan. Ashaba. Abbas. Ashaba. Bukan ashaba. A itu hamzul istifham. Dzahaba. A itu apa? Hamzul istifham. Adhaba Aliyun ila mudiri. A apa artinya? A ini hamzul istifham. Bentuk tanda tanya. Jawabannya antara na'am au la. Jawabannya antara na'am au la atau la. Pergi ke kamar ke pembina. Naam. Ali. Naam. Naam. Ali. Naam. Naam. Kalau naam berarti jawabannya sesuai dengan ini. Aliyun Zahaba dhahaba ilal ilal mudiri. ilal mudiri. Kalau naam zahaba aliyun ilal mudiri. Kalau la zahaba aliyun ilal mirhad. Paham ya? Ini a itu hamzul istifham. Ya. Itu hamzul istifham. Bentuk kata tanya, harfun adalah huruf. Jawabannya na'am au la, antara na'am au la atau la. Paham dong? Paham sini? Nah. Kita lanjutkan ke latihan kedua. Iqra. Apa arti iqra? Bacalah, waktub dan tulislah. Ma'adobti, bersama dengan memberikan sakal awakhiri, di akhir-akhir al-kalimati, kata-kata berikut ini. Jadi berikan sakal di akhir kata-kata berikut ini. Ya, apakah dia dibaca doma atau kasroh? Paham? Naam, silakan, Pak. Di bawahnya. Ya, di bawahnya. Al-ghurfatu. Naam, al-ghurfatu. Kenapa gak dibaca tanwin? Ada alif lam. Jadi alif lam sama tanwin itu tidak bisa bertemu selamanya. Ada alif lam gak boleh tanwin. Ada tanwin gak boleh ada alif lam. Al-ghurfatu. Naam, sahih. Nah, fadhal. Ya.
Minau Buf Minau Barusan apa barusan? Barusan dibaca apa barusan? Gur Minau Gur Fatih. Minal Ghurfati. Kenapa dibaca kasroh? Ada min di situ. Ya, ada min. Nah, jangan ragu ya, kalau kemasukan huruf jar, maka dibacanya apa? Kasroh. Jangan ragu. Apa arti minal Ghurfati? Al-akh, siapa namanya? Luqman. Min atau apa artinya min? Dari al-ghurfah ruangan. Jadi apa? Dari ruangan. Nah, silakan. Minal hamami. Minal hammami. Kenapa dibaca kasroh? Mina. Ada min. Sahih, ahsanta. Apa artinya? Ya hamam. Min. Dia dari hamam. Sahih, dari hammam. Fadhol. Al-Mirhadi. Al-Mirhadu. Enggak ada yang mengkasrohkan di sini ya. Al-Mirhadu. Sahih, ahsanta. Kenapa enggak dibaca tanwin? Ada alif lam. Sahih, ahsanta. Silakan. Kata yang selanjutnya. Ilal mirhadi. Kenapa dibaca kasroh? Karena ada ila. Sahih, ahsanta. Fadhol. Lanjutkan Pak. Al-Yabani. Kenapa dibaca kasroh di sini? Sementara enggak ada yang mengkasrohkan. Dibacanya yang benar apa? Al-Yabanu. Al-Yabanu. Kenapa enggak ada yang mengkasrohkannya? Ya. Nah, silakan. Pak, selanjutnya. Apa tadi? Ingat-ingat ya. Al-Filipina. Al-Filipina. Atau Al-Filipinu. Al-Filipinu. Silakan selanjutnya. Minal Hindi. Sahih. Kenapa dibaca kasroh? Karena ada min. Sahih, ahsanta. Fadhol. Ila sini. Kenapa dibaca kasroh? Paham di sini? Jadi huruf jar ini mengkasrohkan isim setelahnya. Ya. Ini disebut apa? Huruf jar, makanya huruf jar. Nah, kita lanjut ke latihan ketiga. Iqra waktub. Apa itu iqra? Bacalah, waktub dan tulislah. Naam, sahih. Silakan. Pak nomor 1, Pak. Min aina Fatimatu? Dia minal Hindi. Tarjim. Kharaja al Itu dulu, terjemahkan dulu. Dari manakah Fatimah? Dia dari India. Sahih, ahsanta. Silakan nomor 2. kharaja al madris al-madrisu al-mudarisu minal fasla minal fasli wadahabun tadi apa fil madi? Tetap di atas patah. Wadahaba ilal wadahaba ilal mudiri wadahaba ilal mudiri. Terjemahkan. Apa al-mudaris? Apa arti mudaris? Guru. Guru itu kharaja apa? Telah keluar guru dari fasli. Apa fasli? Kelas. Dari kelas. Wa dhahaba, dan dia pergi ke pembina. Ke pembina. Naam. Kharajal mudarisu minal fasli. Dalam bahasa Arab kan di sini pelakunya itu di tengah ya diletakkan. Tapi kalau menerjemahkan ke Indonesia, maka terjemahannya dari pelaku dulu. Dari mudaris dulu.
Guru itu telah keluar, ya, kelas itu dari kelas. Wa dhahaba. bina Paham ya? Paham sini? Ya. Itu kalau diterjemahkan ke dalam Indonesia, maka fa'il dulu. Jadi di dalam bahasa Arab itu adalah fi'il, ada fi'il dan fa'il. Ada pekerjaan pasti ada yang melakukan. Ya. Nah, yang melakukan ini disebutnya fa'il. jadi dia kata kerjanya dulu ya baru Ya, kalau itu apa jumlahnya jumlah fi'liyah. Kita jelaskan dulu ini ya, sebentar ya. Gambaran dulu. Nah, kita jelaskan dulu sebentar ya. Ini buat gambaran saja ya. Ini gak fokus ke sini, gak fokus ke pelajaran ini. Ini gambaran saja ini. Al jumlatu nau'an. Jumlah itu ada dua jenis. Kalimat itu ada dua jenis. Ini sebutnya kalimat sempurna. Paham ya? Kalau al kalimatu itu dalam bahasa Arab, kalau bahasa Indonesia apa? Kata ya. Kalau jumlah berarti apa? Kalimat. Kalimat, paham? Ya. Jadi kalimat itu ada dua jenis. Yang pertama jumlah ismiyatun, jumlah ismiyah. Apa jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah adalah jumlah yang diawali dengan isim. Jumlah yang diawali dengan isim. Contohnya ya. Al baitu jamilun. Ini sebenarnya jumlah ismiyah. Kenapa? Karena diawali dengan isim. Al-bait itu isim kan? Ini sebutnya jumlah ismiyah. Paham? Paham ya? Nah. Kemudian yang kedua, jumlatun fi'liyatun. Apa itu jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah itu adalah jumlah yang diawali dengan fi'il yang barusan kita baca. Paham? Jumlah yang diawali dengan fi'il. Contohnya tadi apa? Kharaja fi'il ya. Maka ini disebutnya jumlah fi'liyah. Kenapa? Karena dia diawali dengan fi'il. Kharajal mudarisu. Ini mudaris. Kenapa sih di sini baca dhammah? Kenapa? Jumlah fi'liyah itu butuh kepada dua rukun. Jumlah fi'liyah butuh kepada dua rukun. Yang pertama fi'il, kata kerja. Yang kedua fa'il. Gak mungkin ya yang mengerjakan tidak ada yang melakukannya kan? Kata kerja apa maksudnya? yang mengerjakan ada yang dikerjakan. Ya. Kata kerja gak mungkin gak ada yang mengerjakan, pasti ada yang mengerjakan ya. Ini sebutnya fa'il. Fa'il itu pelaku. Paham? Maka ini disebutnya jumlah fi'liyah. Kenapa? Karena diawali dengan fi'il. Paham ya? Nah, fi'il butuh kepada dua rukun. Yang pertama fi'il, yang kedua fa'il. Paham sini? Dan fa'il harus dibaca dhammah. Ya, jangan dibaca kasroh. Jangan dibaca fathah. Tanda fa'il itu dhammah. Maka di sini kita baca dhammah. Kharajal mudarisu. Paham? Siapa yang keluar di sini? Al mudaris. Kenapa? Karena mudaris yang melakukannya ini. Paham? Maka ini disebut fa'il, dan fa'il harus dhammah. Paham ya? Cara menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia dari fa'il dulu. Ya. Guru itu telah keluar. Paham sini? Minal fasli. Paham sini? Fa'il itu dhammah. Pelaku itu harus dhammah. Paham? Ya.
Ada yang tanyakan dulu? Silakan, terbuka. Silakan. Jadi susunannya beda sama bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kan dia subjek dulu, pelaku dulu, baru kata kerja. Tapi kalau Iya. bahasa Arab dibalik ya, kata kerjanya dulu baru pelakunya. Seperti itu. Bisa balikan bisa. Ini bacakan sini. Jadi al-mudarisu bisa. Al-mudarisu kharaja minal. Ini sebutnya jumlah apa ini? Kalau diawali dengan isim tadi jumlah apa? Jumlah ismiyah. Ya? Paham? Kalau dibalikkan gini berarti jumlahnya berbeda. Jadi jumlah ismiyah. Kenapa? Karena jumlah ismiyah itu jumlah yang diawali dengan isim, maka dia menjadi jumlah ismiyah, bukan jumlah fi'liyah. Bisa dibalikkan, bisa. Paham? Tapi itu menunjukkan juga pekerjaan yang telah juga. Betul. Al-mudarisu kharaja, guru itu telah keluar. Kharaja kan menunjukkan fil madhi kan? Fil madhi. Dia menunjukkan perbuatan yang sudah lampau, yang sudah dikerjakan. Telah keluar. Paham? Ya, mulai fokus ini ya. Insyaallah. Insyaallah bisa insyaallah. Kalau kita belajar secara istiqomah, Allah Subhanahu wa taala akan membukakan insyaallah. Jadi kayak kalimat iya karena bodoh itu kayak gini ya. Iya karena bodoh. Itu berbeda lagi. Beda lagi. Ustaz, isi apa jumlah ismiyah ini bisa sama dengan jumlah mubtadaiyah nggak? Betul, disebutnya itu mubtada khobar. Betul. Kalau mubtada khobar itu kosakatanya kalau ditarkib khobar muqaddam dulu. Apalagi. Hah? Ya. Nanti yang lainnya belum ini ya, belum nyampe sana. Jadi fokus. Ya? Iya, itu apa maf'ulun bihi di awal. Ustaz, berarti itu dua-duanya itu artinya sebenarnya sama aja ya? Artinya sama, cuman kaidahnya berbeda. Kalau ini disebutnya jumlah fi'liyah, kalau ini jumlah ismiyah. Walaupun sama-sama telah dikerjakan. Betul, sama. Artinya sama. Artinya sama. Jadi kita bisa pakai dua-duanya atau? Bisa dua-duanya. Kharajal mudarisu atau mudarisu kharaja. Bisa. Sama, artinya sama. Cuman dalam dalam kaidahnya berbeda. Kharaja mudarisu. Fa'il ini sudah nampak di sini. Sudah jelas pelakunya siapa ini? Al-mudarisu. Ya, paham sini? Kalau di sini berbeda. Di dalam nahwu, nanti kita jelaskan ya. Jadi nggak jauh dulu ke sana, ya. Biar penasaran terus, ikut terus. Ya. Insyaallah akan semakin seru insyaallah kalau kita terus ikuti pelajarannya. Nah, paham? Jadi jumlah itu ada dua kan? Jumlah itu ada dua. Kalimat itu ada dua. Yang pertama jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu adalah kalimat yang diawali dengan isim. Itu jumlah ismiyah. Contohnya sini, al-baitu jamilun. Rumah itu bagus. Paham sini? Ini disebutnya jumlah ismiyah. Kenapa? Karena diawali dengan isim. Paham ya? Tadi kan disebutkan isim itu adalah kata yang menunjukkan kepada manusia, hewan. Tadi itu isim kan? Isim. Kemudian apa lagi? Kata benda mati kan? Benda mati, sifat, makna itu isim. Paham? Nah. Kemudian yang kedua jumlatun fi'liyatun adalah kalimat fi'liyah. Apa jumlah fi'liyah itu? Adalah jumlah yang diawali dengan fi'il. Paham? Contohnya sini, kharaja. Kharaja fi'il atau isim? Fi'il madhi. Paham? Maka ini adalah jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu butuh kepada dua rukun. Yang pertama fi'il, yang kedua fa'il. Pasti ada yang melakukannya, harus ada melakukannya. Gak mungkin suatu pekerjaan tidak ada yang melakukannya, pasti ada yang melakukan. Itu disebutnya fa'il. Dan fa'il harus apa ini? Dan fa'il harus apa? Harus dhammah dibacanya. Paham?
Jadi kita ketika mencari siapa sih pelakunya itu, cari yang yang harokatnya domah. Oh, ini pelakunya. Paham? Paham sini? Nah, insyaallah ikuti terus ya. Biar penasaran terus, ikuti terus. Nah, ini cuman gambaran saja. Kenapa sini kharajal mudaris dibaca domah? Karena dia sebagai pelaku dan pelaku harus domah dibacanya. Paham? Nah, silakan nomor 3 sekarang. Nomor 3 siapa? 6. Di sini ada fiil, fa'il, huruf jar dan isim. Silakan bacanya dengan betul ya. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan barusan. Silakan. Zahaba al-tijaru. Zahabat. Tajiru. Kenapa dibaca dhamma di sini? At-tajiru. Zahabat at-tajiru. Kenapa dibaca dhamma? Zahaba fi'il. Ini fi'il. Apalagi? Fa'il. Dan fa'il harus dhamma. Siapa pelakunya di sini? Tajir. Paham? Ini jumlahnya jumlah apa ini? Filia. Jumlahnya jumlah apa ini? Filia, filmadi. Ini jawab dulu. Jumlah apa ini? Filia. Jumlah fi'liyah. Kenapa? Karena diawali dengan fi'il. Zaba fi'il atau isim? Fi'il. Pahamnya? Zabat tajiru. Berarti siapa yang telah pergi? Tajir. Tajir itu sebagai fa'il pelaku dan pelaku harus domah dibacanya. Paham ya? Terjemahkan dulu. Dibaca dulu secara lengkap. Ilad dukani. Baru ini ya baru masuk ya. Salah ya, ikuti terus ya. Nah, terjemahkan silakan. Dia pergi. Siapa? Zabat tajiru. Pedagang. Pedagang itu telah pergi ke dukan. Telah pergi ke dukan toko. Jadi pedagang itu telah pergi ke toko. Paham sini ya? Sudah tergambar ini ya? 6. Silakan. Nomor 4, silakan. Harus betul bacaan ini. Silakan. Kharaja minal ghurfati ahsanta. ila hamam. Hamamu. Hamami. Ila hamami. Ahsanta. Telah pergi Hamid ke ruangan dan Tajud ke toilet. Hamid telah keluar dari ruangan dan menuju toilet. Sahih. Ahsanta. Paham ya? Kalau nama ini berarti Hamidun ya, karena yang kharaja. Hamidun ini nama. Hamidun ya. Dibacanya apa? Tanwin. Kenapa dibaca tanwin? Silakan, siapa yang tahu? Laki. Karena muzakkar. Kenapa dibaca tanwin? Nama muzakkar dan ahsanta, tidak ada alif lam. Paham ya? Tadi kan dibaca ini zabat tajiru. Kenapa tidak tanwin di sini? Ada alif lam. Di situ ada kharaja hamidun. Kharaja. Praktekannya kaidahnya ya. Ya. Kenapa di sini bahasa tanwin? Karena tidak ada alif lam. Paham? Itu cara bacanya, insyaallah bisa, insyaallah ya, biiznillah subhanahu wa ta'ala. Nah, lanjut ya. Sampai jam berapa ini? Jam lagi. Masya Allah, masih kuat nih? Masih kuat? Semakin seru ya, semakin seru ini. 6. Silakan. Sebentar lagi. 6. Iqra. Man kharaja minal fasli. Tarjim. Siapa yang telah keluar dari kelas? Ahsanta. Siapa yang telah keluar dari kelas? Man itu kan siapa kan? Silakan. Nomor
6. Harus betul bacanya nih. Nomor 6. Kharaja at-talibi min Bukan tolibi. kharaja at-talibu Kharajat talibu sahih. kharaja at-talibu minal mudarris Bukan mudaris, bukan. Sekolah apa sekolah bahasa Arabnya? Minal? Bukan madrasatu. Ada itu, ada apa itu? Ada huruf apa itu? Nggak boleh dibaca fathah. Kenapa? Karena ada huruf apa itu? Minal? Minal madrasati. Terus? Wa dhahaba ila suqi. Naam. Terjemahkan. At-talib apa talib? Siswa itu telah keluar madrasah, sekolah. Wa dhahaba dan pergi ke pasar. Suq itu pasar. Naam. Santa. Gimana? Masih kuat? Siapa namanya? Masih kuat? Nah, silakan Pak Denny. Nomor 7. Ada. Apa itu? Nama perempuan? Nomor 6. Khadijatu minas sini sahih. wa Khalidu Khalidun. Ahsanta. Dibacanya apa? Tanwin atau enggak tanwin? wa Khalidun Wa Khalidun. dari Yabani. Terjemahkan. Khadijah dari Cina Sahih. dan Khalid dari Jepang. Ahsanta. Nah, itu kan kalau diingat-ingat maknanya itu paham insyaallah. Ya. Nah, Pendom, paham sini? Semakin terbuka. Nah, kita lanjutkan ke latihan 4 ya. Apa do artinya? Letakkanlah fil farogi, pada titik-titik berikut ini ya, fima yali berikut ini. Harfa jarrin munasiban, huruf jar yang cocok. Diisi atau langsung aja lah jawab ya. Istilah titik-titik ini dengan meletakkan huruf jar yang cocok di sini. Silakan nomor 1 Pak. Silakan. Al-kitabun. Dibacanya apa? Al-kitabu. Al-kitabu. Pilih yang ada dalam kurung ini, dalam 2 kurung ini. Min ila fi ala. Fil maktabi. Fil maktab. Di dalam meja. Bisa? Alal maktabi. Alal maktabi. Kitab itu di atas meja. Nah. Silakan nomor 2. At-talibu. Min ila fasli. Ilal fasli atau min atau fi. Talib tadi kemana talib? Talib keluar dari kelas. Kurang cocok. At-talibu. At-talibu fil fasli. Fil fasli, di dalam kelas. Naam. Silakan nomor 3. Dhahaba Hamidun Sahih. minal jami'. Ingat tadi, dhahaba itu pasangannya apa? Dhahaba itu pasangannya apa? Huruf jarnya? Enggak. Dhahaba itu pasangannya huruf jarnya apa? Dhahaba. Ila. Dhahaba Hamidun ila jami'ati. Sahih, terjem. Telah pergi Hamid ke Sahih, asanta. Kharaja lawan pasangannya apa huruf jarnya? Fadhal.
Kharaja al-mudiri. Nah, ingat tadi fa'il apa? Kharaja Mudiru. Ingat fa'il itu harus domah tadi. Pelaku itu harus domah. mudiru. Kharaja al-mudiru min Madrasati. mudarosati. Madrasati. Madrasati. Terjemahkan. Di pembina Itu telah keluar dari sekolah. ahsanta. Silakan lanjutkan ke nomor Min sinu. minas. Minas sinu. Ada min ini. Oh, min. Min ini mengkasrokan isim setelahnya. Minas. Sini. Zaba Muhammadun minas sini. Sini ilal bana ilal yaban. Ila ada ila ini. Ilal Ilal mengkasrokan. ilal yaban. Ilal yabani. Paham di sini? Ya. Ini huruf jar ini mengkasrokan isim setelahnya. Ya, di antara huruf jar apa? Fi, ala, ila, min. Ya, itu huruf-huruf jar. Huruf jar ini mengkasrokan isim setelahnya. Barakallahu fikum. Masalah udah menyelesaikan ini ya. Di pelajaran yang keberapa ini? Keempat ya. Itu tentang huruf jar. Ada pertanyaan dulu ini? Silakan. Silakan Pak yang kuat. Udah pasti zahaba itu udah pasti min, sama kalau kharaja udah pasti ila gitu ya. Ya kalau zahaba ila. Zahaba ila, kharaja min. Itu pasangannya yang baku. Ya. Zahaba Muhammadun ila, kharaja Muhammadun min. Itu. Ila artinya ke, min artinya dari. Silakan Pak dibaca yang kotak ini. Fi itu di ya. Fi di. Ya, fi di atau di dalam? Di dalam. Di atau di dalam. Silakan. Di atas. Ala di atas. Dibaca dulu Pak, silakan. Fi ala min ila min min hurufil jarri. Fi ala min ila itu termasuk huruf-huruf jar. Ingat-ingat ya. Fi yang artinya di dalam, ala yang artinya di atas, min yang artinya dari, ila yang artinya ke. Fil jarri. Nah, min huruf jar termasuk huruf-huruf jar. Ada yang lain? Lihat ya, huruf-huruf jar ini mengkasrohkan isim setelahnya. Sudah? Mau lanjut ke pembahasan berikutnya? Silakan, ada yang bertanya dulu, silakan. Sampai berapa ini? 10 menit lagi? Dilanjutkan? Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya. Lanjut aja. Nah. Ya, kita lanjut ke pelajaran yang kelima. Ad-darsul khamisu. Pelajaran yang kelima. Ya, khamis, yang kelima. Nah,
Di sini kita akan membahas tentang pembahasan yang baru lagi. Ya. Kita akan membahas pembahasan yang baru, yaitu tentang al-mudhaf wa mudhaf ilaih. Tulis saja, kita sekilas saja. Di pelajaran yang kelima ini kita akan membahas tentang mudhaf ilaih. Ya, mungkin yang sudah belajar sudah agak asing lagi ini ya tentang mudhaf ilaih. Nah, di pelajaran yang kelima ini kita akan membahas tentang al-mudhaf wal mudhaf ilaih. Apa itu mudhaf? Al-mudhaf huwa kullu ismin huwa kullu ismin udhifa ila ismin akhar. Mudhaf adalah setiap isim. Kalau sudah kita sebutkan apa? Kalau kita sebutkan isim, udah tergambar kan? Isim yang sudah kita sebutkan tadi ya. Setiap isim udhifa yang disandarkan. Paham ya? Yang disandarkan kepada isim yang lain, ila ismin akhar. Contohnya kitab. Ini isim ya? Isim. Isim ini akan disandarkan kepada isim yang lain. Contohnya ke Muhammad, Kitabu Muhammadin. Sandarkan kepada Muhammad. Kitabu Muhammad. Ini yang disebut mudhaf, kitab itu yang disebut mudhaf. Kenapa disebut mudhaf? Karena isim ini disandarkan kepada isim yang lain, yaitu Muhammad. Paham? Dan Muhammad disebut mudhaf ilaih. Nah, jadi mudhaf itu apa? Wa kullu ismin adalah setiap isim yang disandarkan kepada isim yang lain. Lanjutkan. Wal awwalu ada lagi ya? Masih ada. Wal awwalu yajurru as-sani. Yang pertama menjarkan, mengkasrokan yang kedua. Paham? Yang pertama mengkasrokan yang kedua. Ini yang pertama. Paham? Maka ini disebut mudhaf. Jadi mudhaf itu mengkasrokan isim setelahnya. Paham? Makanya dibaca apa? Kitabu Muhammadin. Dan yang kedua disebut mudhaf ilaih. Yang dimajrukan disebut mudhaf ilaih. Yang dikasrokan itu apa? Mudhaf ilaih. Maka mudhaf ilaih itu majrurun daiman. Al mudhafu yakunu majrurun daiman bil kasrah. Ini mudhaf ilaih itu selalu kasrah. Paham? Mudhaf ilaih itu selalu kasrah dibacanya. Kitabu Muhammadin. Paham ya? Paham? Kitabu Muhammadin kalau diterjemahin apa? Kitab Muhammad. Punya Muhammad. Ya. Jadi mudhaf ilaih ini menjelaskan maksud dari mudhaf. Asalnya kan misalkan kitab, sebuah kitab, ya. Sebuah kitab ya, terkadang kan dia bisa jadi kitab Ali, kitab
Muhammad, kitab Khalid, ya. Maka tatkala kita menyerahkan kepada Muhammad, maka jelas maksudnya kitab siapa? Kitab Muhammad. Paham? Jadi mudhof ilaih itu menjelaskan dari maksud mudhof. Paham? Maksudnya kitab Muhammad, bukan kitab Ali, bukan. Paham ya? Bukan kitab Khalid, bukan. Karena kitab ini disandarkan pada Muhammad. Berarti kitab siapa itu? Kitab Muhammad. Paham? Kitab Muhammadin. Dan mudhof ilaih ini harus kasroh selamanya. Paham? Mudhof ilaih ini kasroh selamanya. Tidak boleh fathah, tidak boleh. Tidak boleh dhammah, apa lagi? Paham? Nah, lihat di sini fokus. Mudhof ini ya yuhdaf. Satu. Yang pertama yuhdaf at-tanwin indal idhofah. Mudhof ini tidak boleh tanwin ketika disandarkan. Paham? Bacanya gak boleh kitabun Muhammadin, ini salah. Paham? Nah, dibacanya dhammah tidak boleh tanwin. Mudhof itu tidak boleh tanwin. Paham? Paham ya? Yang kedua yuhdhaf alif lam indal idhofah. Jadi isim ini ketika dijadikan mudhof maka dibuang alif lamnya. Gak boleh kemasukan alif lam mudhof itu. Gak boleh gini. Al-kitabu Muhammadin. Ini salah. Paham? Jadi mudhof itu yang pertama tidak boleh tanwin, yang kedua tidak boleh kemasukan alif lam. Itu mudhof. Paham? Jadi yang dimaksud mudhof itu adalah apa? Adalah isim yang disandarkan kepada isim yang lain. Nah, yang pertama ini mengkasrohkan yang kedua, maka ini disebut mudhof. Yang kedua yang dimajrurkan, yang dikasrohkan, maka dia disebut mudhof ilaih. Paham? Jadi mudhof ilaih itu harus kasroh selamanya. Paham? Jadi mudhof ilaih itu menjelaskan maksud dari mudhof. Paham? Terkadang kan kalau misalkan Kitabu Aliyin, kitab Ali, Kitabu Muhammadin, kitab Muhammad. Paham ya? Tatkala kita menyandarkan kepada Khalid misalkan, Kitabu Khalidin, oh kita paham. Yang dimaksud itu kitab Khalid, bukan kitab Muhammad. Paham? Misalkan contoh yang lain, rumah Muhammad, berarti apa? Baitu Muhammadin. Rumah Muhammad, bukan rumah Ali, bukan rumah Khalid, bukan. Rumah Muhammad yang dimaksud. Paham? Ya. Baitu Muhammad. Nah, ini disebut apa? Mudhof, karena disandarkan kepada isim yang lain. Ini disebut apa? Mudhof ilaih. Dan mudhof ilaih harus apa ini? Nah, kasroh. Paham? Dan mudhof tidak boleh tanwin dan tidak boleh juga kemasukan alif lam. Paham? Berikan satu contoh dulu. Kalau Muhammadu jadi Muhammadin. Ya, kenapa? Karena dia menjadi mudhof ilaih. Kalau misalkan Ali jadi apa? Alin. Aliyin. Bukan Alin. Bukan, karena asalnya apa? Aliyun. Ini Aliyun. Bacanya ini Aliyun, bukan Ali. Ya, Ali itu nama Indonesia mungkin ya, Ali. Tapi kalau Arab Aliyun. Aliyun. Sandarkan. Silakan berikan contoh. Pulpen, siapa pulpen Ali, coba sandarkan. Isim ini isim kolam ini sandarkan pada Ali. Jadikan mudhof ilaih. Tapi sebenarnya kan gini Pak Ustaz, kalau saya nih
Mudhof itu kan banyak, ada yang nakiroh damir, ada yang nakiroh al-marifat, ada yang nakiroh. Benar nggak? Betul. Jadi kalau sifat itu Rabbihim itu bisa jadi mudhof ilaih. Itu dia kan mudhof ilaih itu ada dua. Ya, betul tadi mudhof itu ada dua. Ada penjandaran kepada isim dhohir, ini isim dhohir, nampak. Ada penjandaran kepada domir. Baituhu, rumah dia. Nah, itu kepada domir. Kalau ini disandarkannya kepada isim dhohir, nampak. Muhammad nampak ke sini, bukan domir. Paham? Fokus dulu ke sini dulu ya. Itu dulu ke saya. Ya, ke dhohir ini, isim dhohir. Kitabu Muhammadin, baitu Muhammadin. Ini saudara kepada isim dhohir, nampak jelas. Silakan beri contoh dulu, Pak. Qalamu Idrisin. Qalamu Idrisa. Idrisa. Kenapa Idrisa? Karena dia bukan nama Arab. Seperti Ibrahim. Maka dia dijarkan dengan fathah. Jangan ke sana dulu. Nama Ali atau Muhammad atau Khalid. Silakan. Nanti kita pelajari yang nama-nama itu. Silakan. Qalamu Khadijati. Itu mamnu sorof juga itu nanti pelajari. Ya. Itu dijarkan bukan fathah, bukan kasroh itu. Khadijata. Nanti kita akan pelajari ya, itu mah. Ya. Yang Muhammad dulu lah, Muhammad, Khalid, Ali, Qalamu Muhammadin. Qalamu Muhammadin. Sahih. Silakan, Pak. Maktabu Hamidin. Maktabu Hamidin. Sahih. Silakan. Kitabun. Ingat tadi mudhof itu enggak boleh tanwin. Kitabi. Enggak boleh. Kitabu. Kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammadin. Silakan. Baitu Khalidin. Baitu Khalidin. Sahih. Ahsanta. Fadhal, Pak. Boleh hewan, boleh. Himaru aliyin. Sahih. Ahsanta. Himaru aliyin. Ahsanta. Barakallahu fiik. Silakan. Kata benda, hewan, silakan. Disandarkan kepada isim yang lain. Madrasatu aliyin. Madrasatu aliyin, sekolah Ali itu. Paham? Itu sebutnya mudhof ilaih. Silakan. Kursi Muhammadin. Kursi Muhammad itu. Paham? Jelas maksudnya. Silakan. Sariru aliyun. Aliyin. Sahih. Sariru aliyin. Silakan satu lagi. Miftahu Ammarin. Kunci Ammar itu bukan kunci Muhammad. Jelas kan maksudnya? Itu sebutnya mudhof ilaih. Yang pertama mudhof itu tidak boleh tanwin, yang kedua tidak boleh kemasukan alif lam. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang insyaallah. Nah, kita cukupkan dulu ya sampai sini. Ya, subhanallah bihamdika, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nggak bertanya Pak Ustaz. Pusing saya.